Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Fikri Abinaya, NIM 2024-229, Islam Inter kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pembelajaran mandiri mengenai 3 topik penting, yaitu kewajiban menuntut ilmu berdasarkan dalil nakli, serta keutamaan para ulama dan jihad dalam menuntut ilmu, sejarah peradaban ilmu dalam Islam, dan kemajuan serta kemunduran peradaban Islam. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam Islam bukanlah pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana sabda Rasulullah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, yaitu, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menjadi wahyu pertama yang menandakan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dari ayat dan hadis tersebut jelas bahwa Islam menempatkan ilmu sebagai dasar kemuliaan. Ulama disebut sebagai pewaris para nabi, karena merekalah yang menjaga dan menyebarkan ajaran Islam melalui ilmu. Bahkan, menuntut ilmu dianggap sebagai jihad di jalan Allah. Sebab seseorang berjuang dengan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memperoleh pengetahuan demi kemaslahatan umat. Yang kedua, sejarah peradaban ilmu dalam Islam. Peradaban dalam Islam mengalami masa keemasan terutama pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa dinasti Umayyah, tahun 661 sampai 750 Masehi, pemerintah mulai membangun lembaga-lembaga pendidikan dan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan bahasa Arab yang berkembang pesat. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah, tahun 750 sampai 1250 Masehi, peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya. Didirikannya Baitul Hikmah di Baghdad oleh Khalifah Al-Ma'mun yang menjadi pusat penerjemah dan penelitian ilmu dari berbagai bangsa seperti Yunani, Persia, dan India. Dari masa inilah lahir para ilmuwan besar yang memberi kontribusi luar biasa bagi dunia, dan diantaranya salah satunya ada Al-Khawarizmi dalam bidang matematika dan aljabar. Ada Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dengan karyanya yaitu Al-Qanun fi Al-Tawtib. Ada juga Al-Farabi dalam filsafat, ada juga Jabir Ibnu Hayyan dalam kimia, dan ada juga Al-Biruni dalam astronomi serta geografi. Ilmu-ilmu mereka menjadi dasar bagi kemajuan serta sains modern hingga ke dunia barat. Dan yang terakhir, yang ketiga, kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Kemajuan peradaban Islam pada masa lalu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, ada dorongan agama untuk menuntut ilmu. Yang kedua, kedukungan para khalifah terhadap keilmuan. Yang ketiga, keterbukaan terhadap pengetahuan dari bangsa lain. Dan yang keempat, adanya lembaga pendidikan serta perpustakaan besar. Namun, setelah masa kejayaan itu, peradaban Islam mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh konflik internal, perang antar umat, penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi, serta menurunnya semangat ijtihad dan inovasi ilmiah. Meski begitu, upaya kebangkitan Islam terus dilakukan oleh para tokoh pembaharuan seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho, yang menyerukan pentingnya pendidikan ijtihad dan kembali kepada kemurnian ajaran Islam. Kini kebangkitan Islam juga diwujudkan dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagai penutup, sebagai umat Islam, kita diajarkan menuntut ilmu sepanjang hayat, karena dengan ilmu kita bisa memajukan diri, masyarakat, peradaban. Semoga kita menjadi bagian generasi mencintai ilmu dan menerapkan untuk kemaslahatan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.